Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat dengan cukup tajam, sebesar 5,27%. Dengan total market cap mencapai di 1,8 triliun US dollars. Padahal kita tahu ya, the Fed baru saja meningkatkan lagi interest rate ya, dan baru saja ada FOMC statement. Kita bisa lihat di sini ya, sudah kita bahas di DCOT kemarin, dan seperti yang kita tahu juga ya, possibility-nya akan cenderung bearish. Tetapi ya, ternyata sudah keluar datanya sesuai dengan forecast. Ini malah cryptocurrency market meningkat. Ya, dan uniknya bukan cuma cryptocurrency market saja, tapi kalau kita lihat indeks-indeks Amerika Serikat, ya, seperti kita ambil contoh di sini Nasdaq, ya, Nasdaq, lalu kita ambil contoh lagi S&P 500, lalu Dow Jones, dan juga ini kalau indeks dolar turun tentunya ya. Tiga ini indeks naik, ya. Artinya apa? Semua risk on aset cenderung meningkat. Loh, kok bisa? Bukannya risk on ini paling nggak kuat kalau interest rate naik, ya. Ternyata kalau kita lihat lebih detail lagi ya, di antara dua FOMC press conference atau statement menyatakan bahwa the Fed ya atau Jerome Powell belum ada rencana untuk meningkatkan interest rate sampai 75 basis point, ya. Jadi kemungkinan besar ya the next ya dua lagi kan ada di Juni dan Juli, yaitu peningkatan interest rate selanjutnya itu tidak akan mencapai sampai besar banget gitu. Karena jujur gini, salah satu yang membuat orang-orang takut untuk invest di risk on asset adalah karena ada kemungkinan dari the Fed yang akan mengadopsi satu kebijakan yang cukup menyeramkan seperti di tahun 80-an ya, di mana kita tahu itu total interest rate meningkat sampai 20%-an ya. Dan kita tahu kalau sampai itu 20%, otomatis itu semua risk on asset akan kebakaran ya. Tetapi ternyata statement baru yang dikeluarkan oleh the Fed ini, atau lebih tepatnya oleh Jerome Powell, menyatakan bahwa mereka tidak ada rencana untuk meningkatkan sampai 75 basis point. Artinya ya mereka mulai berkurang nih hawkishnya ya. Mereka mulai tidak terlalu agresif untuk meningkatkan interest rate. Ya, karena menurut gua kalau kita lihat pada faktanya, kalau kripto jujur lah, menurut gua mereka mungkin belum terlalu extremely care. Tapi mereka sangat care di apa? Indeks mereka ya. Kebayang kalau sampai mereka meningkatkan interest rate sampai dulu seperti di tahun 80-an ya. Di bukan di XY, Nasdaq, S&P 500 dan Dow Jones bisa akan terjun payung ya, karena kalau kita lihat, kalau kita di weekly terutama ya, mereka itu kemarin sudah nyaris membuat lower low ya, technically speaking sudah mulai nih ya, nyaris membuat lower low baru lagi untuk Dow Jones ya. Lalu untuk S&P bahkan sudah sempat membuat lower low kemarin ya, dan Nasdaq juga sudah. Jadi menurut gua ini salah satu alasannya kenapa ya the Feds mungkin jadi nggak terlalu berani ngegas untuk urusan interest rate ya, karena indeks mereka mulai hancur ya. Dan kita balik lagi ya untuk ke BTC. Tentunya ya BTC masih masuknya ke dalam risk on asset ya, sama-sama seperti indeks Amrik, terutama yang paling mendekati adalah di Nasdaq ya, karena dianggapnya secara resiko lebih besar. Nah, jadi tentunya BTC pun ikutan kebantu ya. Jadi baik lagi, ini adalah berita yang cukup bagus walaupun interest rate tetap meningkat ya. Jadi untuk nextnya tentunya kita tinggal tunggu pada Juni tanggal 15 dan Juli tanggal 27 ya. Semoga saja masih sesuai dengan statement oleh si Jerome Powell ini yang menyatakan bahwa tidak akan meningkat dengan ultra tajam ya. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke DXY atau indeks dolar Amerika Serikat ya, di mana kita tahu dalam beberapa hari terakhir ini cukup concerning ya, karena kemarin sempat tembus ke 103 ya, di mana 103 ini adalah sebuah struktur resisten yang sebenarnya cukup kuat di tahun 2020 dan juga di tahun 2017 di sini ya. Tetapi kemarin tiba-tiba dengan mudah ya dia tertembus. Jujurnya ini membuat gua deg-degan. Karena kalau sampai ini keterusan bisa sampai ke 110-an ya. Kalau sampai 110-an itu jelas cryptocurrency market akan ya benar-benar masuknya ke winter ya. Tetapi kita bisa lihat dia mulai menunjukkan kelemahannya di sini ya. Dan kalau kita lihat RSI-nya mulai masuk lagi ke bawah 70. Kemarin sudah sangat overbought, sekarang sudah mulai masuk lagi ke bawah 70 ya. Dan ini sangat bertepatan sekali dengan the Feds ya. Jerome Powell bilang dia tidak ada rencana untuk meningkatkan 75 basis point. Yang terjadi apa? Langsung DXY jatuh ya.
Nah, semoga saja ya dengan ini, ya dengan statement yang dikatakan oleh si Jerome Powell ini bisa terus dia keep ya dalam beberapa interest rate decision selanjutnya ya. Nah, ini kemungkinan besar akan bisa menjadi trigger bagi indeks dolar supaya bisa bear market ya. Nah, tentunya bagi kalian yang sudah sering ngikutin mengenai ya indeks dolar maupun sudah sering mengikuti DCWT gua tahu bahwa apabila indeks dolar mengalami bear market, kemungkinan besar apa yang terjadi bagi cryptocurrency market? Mereka akan bull run ya. Bukti di mana? Nah, kita coba cek di sini. Salah satunya adalah saat 2020, tepatnya pada bulan Maret ya, di mana kita bisa lihat di sini indeks dolar mendapatkan peak yang luar biasa tinggi pada tanggal ya sekitar puluhan Maret lah ya, puluhan Maret 2020. Kita lihat apa yang terjadi terhadap Bitcoin pada tanggal segituan ya, 20 Maretan ya. Kalau kita lihat pada tanggal 20 Maret, kita ambil di sini, apa yang terjadi? Tanggal 20 Maret adalah kapitulasi BTC ya, kapitulasi BTC. Dan apa yang terjadi? Setelah itu BTC meningkat dengan luar biasa besar, bull run sampai ke angka tertingginya di ya 60 ribuan ya. Dan kita coba cek lagi apa yang terjadi dengan indeks dolar. Kita cek indeks dolar di sini ya. Saat BTC mulai naik di pada Maret 2020-an ya, yang terjadi dengan BTC apa yang terjadi dengan indeks dolar adalah kebalikannya ya. Saat BTC menguat, indeks dolar apa? Bear market. Nah, jadi harapannya adalah apabila indeks dolar ketahan oleh resisten level di sini 104, 103, 102 dan dia mulai drop, kemungkinan besar apa yang terjadi? 2020 akan terulang lagi. Ya, bahkan kalau mau ngomong bukan cuma 2020 ya, kita bisa cek juga sampai ke belakang. 2017 misalkan di sini ya, atau lebih tepatnya iyalah benar 2017. Dimana kalau kita lihat di sekitar Januari 2017 indeks dolar kehilangan kekuatan ya, dia terus masuk ke bear market. Apa yang terjadi dengan BTC? Pada Januari 2017 kita menikmati bull run yang luar biasa besar ya. Januari 2017 di daerah sini ya. Apa yang terjadi? BTC naik dengan luar biasa besar. Jadi jujurnya ini cukup exciting buat gua ya. Andaikan sampai benar-benar terjadi lagi seperti sebelum-sebelumnya, indeks dolar ngedrop parah ya, bisa sampai gua harapannya sih berharap bisa sampai dia tuh drop ke daerah ya 89, 88 ya. Kemungkinan besar cryptocurrency market akan luar biasa bullish. Tapi baik lagi ya, kita baru mulai mendapatkan indikasinya akan ke reject ya. Kalau mau benar-benar kita tunggu dia ke reject adalah dia sudah mulai tembus daerah 102 dan bahkan juga sudah jebol MA20, 50 dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ini satu hal yang harus kita coba terus pantau ya. Semoga saja indeks dolar terus melemah. Oke, dan sekarang kita balik lagi ke Bitcoin. Ya, bahkan bisa dibilang tadi belum terlalu gua bahas ya. Lebih sekilas aja, sekarang kita akan bahas lebih detail. Nah, jadi jujurnya seperti yang kalian tahu kemarin, gua lebih bearish. Karena kenapa? Ya, kita belum tahu ternyata tiba-tiba si Jerome Powell menyatakan statement seperti ini. Ya, karena buat lu yang terus ngikutin DCWT ya, dan video-video gua sebelumnya, kita sudah bahas bahwa the Feds itu kemarin malah cenderung hawkish banget ya. Dan bahkan mereka mengindikasikan mereka siap meningkatkan interest rate dengan luar biasa tinggi. Ya, maka dari itu banyak yang berpikir kalau sampai tiba-tiba mereka meningkatkan ekstrim sampai 20%, ya ini maka market semua akan kebakaran. Tetapi dengan statement yang keluar dari Jerome Powell di sini, ya menyatakan bahwa bahkan mereka tidak mempertimbangkan 75 basis poin, ini benar-benar seperti dibalik ya. Ini seperti benar-benar dibalik dan membuat risk on asset menjadi lebih bullish ya. Jadi bukan cuma kripto saja lagi-lagi ya, seperti yang gue sudah tunjukkan di bawah tadi, indeks dolar, Nasdaq, S&P 500, bukan indeks dolar, tapi indeks Amerika Serikat ya, seperti S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, semua ikutan meningkat ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, 3 resisten langsung tertembus, yaitu 38.100, 39.500, dan juga MA20 yang kurang lebih dekat-dekat sih di 39.577 ya. Nah, jadi tentunya PR-nya jelas bagi Bitcoin adalah apa? Mempertahankan daerah MA20 di sini dan juga daerah 39.500. Ya, kalau dia bisa pertahankan di sini, nah momentumnya tentunya akan tambah baik lagi ya. Dan seperti yang kita tahu juga di sini ya, dengan BTC menembus 3 resisten ini, maka dia mulai membuat higher high, di mana sebelumnya kita bisa lihat dia sudah berturut-turut membuat
lower high di sini ya. Jadi ini sekali lagi adalah pertanda yang sangat baik untuk Bitcoin. Nah, untuk buy limit sekarang kita akan berubah sedikit ya. Untuk yang konservatif akan geser dari 35.000 ke 37.000 ya. Untuk yang medium risk bisa pertimbangkan jadi di 38.100 ya. Dan untuk kain yang agresif bisa pertimbangkan di 39.500-an, yaitu adalah struktur dan MA20 di daily ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Buat kalian yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin maupun altcoins lain, bisa menggunakan link reflector di bawah. Tentunya tidak wajib, tapi apabila menggunakan link reflector di bawah, lo secara aktif membantu perkembangan dari TCI. Dan jangan lupa juga DCWT ini bukanlah financial advice. Tujuannya lagi-lagi adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gua untuk bisa charting. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Tentunya Phantom adalah salah satu altcoins yang ikutan terbantu oleh ya the Feds ya in general, di mana dia ikutan naik, tapi bisa dibilang tidak sedramatis beberapa altcoins yang lain ya, seperti Cardano, AVAX dan beberapa yang lain. Tapi still not bad ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia sekarang tentunya semakin mendekati MA20 di daily. Nah, tentunya ini bisa menjadi satu tantangan yang cukup berat bagi Phantom ya. Semoga saja ya Phantom bisa cukup kuat secara momentum ya untuk bisa minimal nggak ditampar oleh MA20 di sini ya, karena lagi-lagi terakhir kali bahkan dia sampai nggak kena pun dia sudah turun ya, hanya dengan struktur saja dia sudah turun. Nah, jadi harapannya adalah dalam beberapa hari ke depan dia bisa menaklukkan MA20 di daily yang sekarang ada di daerah 98 sen ya. Dan tentunya ya sekarang bisa dibilang mulai ada tanda-tanda dia akan membuat higher high dan higher low. Walaupun ya kalau secara makronya masih belum ya, tapi mulai ada pertanda dia akan membuat tren, membuat higher high dan higher low. Tapi baik lagi, untuk sekarang masih too early ya buat kita beli di daerah sini. Jadi kita harus sabar dulu ya. Buy limit masih di tempat dua yang sama, di daerah 70 sen dan di daerah 57 sen. Ya, jadi sekali lagi, walaupun sudah naik Phantom, jangan dipaksakan karena di sini tidak ada support. Ya, kalau mungkin kita mau beli lagi daerah atas, apabila minimal dia sudah bisa menaklukkan MA20 ya, lalu dia retest lagi 20 sebagai support, kalau dia terpantul, nah itu bisa kalian pertimbangkan untuk buy limit. Tapi for now, masih di tempat yang sama, 70 sen dan 57 sen untuk averaging Phantom. Oke, dan selanjutnya Cardano. Ya, luar biasa Cardano ini ya. Cardano adalah salah satu altcoins yang peningkatannya cukup ekstrim. Ya, sekitar, kalau tadi kita lihat sekitar 15 persenan ya dalam 24 jam terakhir. Kalau kita lihat di sini, ya harusnya sih kurang lebih sekitar segituan ya. Kalau sampai ke running price sekitar 14,93, kalau sampai ke closing daily kemarin 17% bahkan ya. Jadi luar biasa. Nah, tentunya karena menembus 3 resisten seperti ini, otomatis akan ada perubahan averaging point atau buy limit ya. Dan kalau spesifiknya kenapa Cardano yang ngepump, ya jujurnya kalau gue lihat dari update-update Cardano nggak ada yang baru juga sih. Jadi ya mungkin ini memang waktunya saja Cardano untuk mulai naik lagi ya. Tapi baik lagi ya, jangan berarti berpikir, oh hajar aja nih sekarang, pasti naik lagi. No, ya tetap pertimbangkan support ya. Nah, jadi paling cepat menurut gua untuk kalian yang ingin averaging Cardano bisa pertimbangkan di daerah 86 sen. Nah, ini masuknya juga tetap ke agresif. Ya, jadi gua ulangi, agresif di 86 sen. Untuk yang medium risk bisa pertimbangkan di 84 sen. Dan untuk kalian yang lebih masuknya konservatif bisa di 78 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat di weekly-nya, tiba-tiba candle Cardano seperti membalik ya. Nah, semoga saja nanti dalam 3 hari terakhir masih bisa terus di atas dari dua struktur ini. Dan mungkin ini bisa menjadi satu pola double bottom. Ya, semoga saja bisa terjadi seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Sekali lagi untuk averaging ya ada di 3 daerah sini ya. MA20 di 86 sen. Medium risk di 84 sen ya. Lalu untuk yang konservatif di 78 sen. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Cosmos. Dan jujurnya kalau kita lihat Cosmos secara price action dari beberapa hari lalu, ini menunjukkan price action yang nggak bagus untuk Cosmos ya. Sekali di sini dia ya ada spinning top 2 kali ya, yang satu bullish, yang satu bearish. Dan bahkan kemarin lusa ya pada tanggal 3 Mei, dia malah membuat inverted hammer yang tentunya itu adalah pertanda bahwa ya markets ya secara selling pressure tinggi ya, dia ketolak di sini.
Tetapi tiba-tiba Cosmos mendapatkan THR dari Jerome Powell ya. Tiba-tiba dia meningkat dengan luar biasa besar ya, sampai kalau close di candle kemarin sekitar 13,63%. Kalau ke running price sekitar ya 14, ya kalau dibuletin sekitar 15 lah ya. Jadi jujurnya ini luar biasa ya. Tetapi walaupun seperti itu, kita bisa lihat yang menjadi main resistance bagi Cosmos sudah semakin mendekat. Yaitu apa? MA20 di daily yang sekarang ada di daerah $21 lebih 38 sen. Nah, tentunya seperti yang kita tahu, MA20 apalagi kalau sudah death cross, itu seringkali berubah menjadi satu resisten yang sangat-sangat menyebalkan. Ya. Bahkan kalau kita lihat di sini, setelah Cosmos jebol dari $26 lebih 61 sen, dia seperti mau retest, tetapi bahkan momentumnya nggak cukup kuat, langsung turun sebelum kena. Ya. Jadi tentunya ini cukup bikin deg-degan. Ya, semoga saja tidak terjadi price action seperti ini, turun lagi dan membuat lower low. Kalau membuat lower low lagi, berarti ya seperti yang kita bilang ya, masih belum kuat. Jadi tentunya dalam beberapa hari dalam beberapa hari ke depan, ya, Cosmos ini harus kita perhatikan. Ya, kalau sampai dia berhasil tembus 20 dan mungkin bikin price action yang mirip-mirip seperti Cardano, that's good. Ya. Nah, tapi kalau sampai ke reject, ya siap-siap. Jadi untuk sekarang ya, walaupun ini sudah rally, gua belum bisa sarankan untuk beli di daerah sini ya, karena lagi-lagi tidak ada support ya. Jadi minimal ya, kalau kalian mau beli di MA20 itu sudah harus tembus dulu, ada follow through dan ada pantulan lagi. Kalau belum ada pantulan, jangan dipaksain beli ya. Dan untuk buy limit untuk Cosmos masih sama di daerah $17 lebih 72 sen. Ya, dan semoga saja dia bisa menembus MA20 di daily. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat ya, ternyata nggak sia-sia pada tanggal 3 Mei lalu, ya Ethereum berhasil mempertahankan 2768. Ya, setelah dia berhasil mempertahankan di sini, ternyata Jerome Powell lagi-lagi bagi-bagi THR ya, dan kita bisa lihat ini peningkatan yang cukup lumayan ya. Bagi Ethereum dia meningkat sebesar kurang lebih 5,71% dalam 24 jam terakhir ya. That's good. Walaupun sayangnya kemarin dia tembusnya tipis. Jadi baik lagi, seperti yang kalian sudah sering dengar di DCWT gua, apabila tembusnya tipis harus lihat candle selanjutnya. Dan candle selanjutnya sekarang dalam 20 jam lagi ke depan akan close ya. Nah, semoga saja close candle-nya akan bisa tetap berada di atas dari MA20. Kalau tetap bisa di atas dari 20, artinya itu breakout-nya benar-benar terjadi. Breakup ya. Breakup-nya benar-benar terjadi. Tapi kalau dia ternyata malah turun lagi ke bawah, berarti false breakup. Ya, nah, jadi baik lagi, semoga aja ya PR-nya untuk Ethereum adalah tetap bertahan di atas dari MA20. Ya. Nah, maka dari itu juga, karena dia technically open-nya di atas dari MA20, maka ada tambahan untuk buy limit. Ya, dan buy limit untuk agresif tentunya ya. Jadi untuk kalian yang agresif bisa pertimbangkan di MA20 di daily, yaitu di $2.930 ya. Dan untuk yang konservatif lagi-lagi bisa tetap bertahan menunggu di 2.768,40 sen ya. Dan sebenarnya buat kalian yang konservatif ya harusnya kemarin udah dapat sih ya kalau tetap ngikutin game plan. Jadi ya tinggal sisa yang agresif ya. Tapi baik lagi pasti ada aja yang lupa pasang ya. Jadi buat yang konservatif, gue ingetin lagi bisa pertimbangkan di 2.768 sen. 2.768 lebih 40 sen untuk Ethereum ya. Dan untuk agresif sekali lagi di 2.930,72 sen. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke BNB. Dan BNB kembali berhasil mereclaim 3 resisten ya. Yang pertama adalah dan yang paling baru juga ketembus yaitu di 385,7. Di mana pada tanggal 3 Mei lalu dia sempat close di bawah dari situ. Tetapi candle pada 4 Mei alias kemarin langsung menembus 3 resisten ya, walaupun arguably yang MA20 tipis ya, dan seperti biasa kalau tipis harus lihat besoknya. Tapi still this is good ya. Jadi tentunya PR-nya bagi Binance adalah atau BNB adalah dia tetap harus bisa bertahan di atas dari MA20 ya, karena kalau sampai dia turun lagi ke bawah dan close di bawah 20, artinya false breakup atau ya bull trap lah kasarnya ya. Nah, jadi tentunya itu adalah yang pertama ya, di atas dari 20. Kalau bisa sekalian juga close di atas dari 407. Ya, karena kenapa? Kalau sampai dia close di atas dari 407, artinya strukturnya terpecah lagi. Ya, di sini kan sebelumnya adalah lower high. Nah, kalau dia bisa mulai menembus lower high, ya, nah artinya dia mulai membuat apa? Mulai membuat higher high. Nah, kalau membuat higher high, biasanya akan membuat apa?
higher low. Nah, tentunya satu aset yang mulai membuat higher high dan higher low adalah aset yang kemungkinan besar akan reversal dan menjadi bullish. Ya, karena gini, kadang-kadang kalau orang mau cari indikasi bahwa aset sedang bearish atau bullish itu sebenarnya kadang-kadang terlalu bikin ribet diri sendiri ya. Wah, pakai gini gitu golden ratio, walah banyak banget ya. Ujung-ujungnya menurut gua ya, aset yang membuat lower low dan lower high dan masih terus membuat lower low dan lower high itu adalah aset yang bearish. Tapi aset yang mulai memecahkan struktur dia dari lower low, lower high, mulai membuat higher high dan higher low, mau tidak mau itu menunjukkan indikasi bahwa dia siap untuk reversal. Ya, jadi tentunya harapan kita adalah dia mulai bisa memecahkan struktur lower high di sini, lower high di sini, dan seterusnya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buy limit tentunya ada tambahan satu. Ya. Untuk yang lebih ke agresif bisa pertimbangkan di MA20 di daily, yaitu di $401. Ya. Dan untuk yang medium risk bisa pertimbangkan di 394,5. Dan untuk yang lebih konservatif di 385,7. Tentunya kalau kalian ngikutin dari kemarin-kemarin sudah dapat semua posisi. Tapi sekali lagi pasti ada aja yang ketinggalan. Buat kalian yang ketinggalan bisa tetap pertimbangkan medium risk di 394,5, konservatif di 385,7, dan untuk yang agresif yang paling baru ada di $401. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke AVAX. Dan AVAX adalah salah satu altcoins yang paling oke nih secara peningkatannya ya. Mirip-mirip seperti Cardano. Ya, di mana kalau kita lihat uniknya ya, sebelum terjadi peningkatan dari The Feds ini ya, dia 2 kali berusaha untuk menembus 59,84 tetapi gagal, atau kalau sampai berhasil pun tembusnya tipis ya. Jadi pada tanggal 2 Mei dan tanggal 3 Mei ya, dua-duanya spinning top. Spinning top tentunya adalah salah satu jenis candle yang menunjukkan bahwa ada kegalauan dalam markets. Mereka bingung mau lanjut naik atau mau turun ya. Tetapi kegalauannya diobati oleh Jerome Powell ya, di mana mereka menyatakan ya itu tidak ada rencana untuk meningkatkan 75 basis poin ya. Dan kita bisa lihat dia meningkat dengan luar biasa besar. Untuk candle close kurang lebih di 13 persenan, ke running price sekitar 15 persenan, bahkan nyaris 16 ya. Tetapi ya, walaupun peningkatannya luar biasa seperti ini, sabar dulu, jangan paksain beli di harga sekarang. Dan tentunya buat kalian yang sudah sering nonton DCWT tahu kenapa. Karena resisten sudah dekat. Ya. Dan tentunya resistennya adalah di daerah $70 lebih 6 sen. Dan sayangnya di sini juga ada confluence dengan MA20 di daily yaitu di 69,83. Ya, jadi baik lagi ya. Gua tahu pasti monkey brain-nya sudah mulai bergejolak nih, ngerasain aduh gatel pengen beli, ini habis ngepam nih. Gimana bang kalau lanjut lagi naik? Ya kalau lanjut naik lagi, ya kalau lu lanjut lagi naik dan belum ada harga di bawah, ya berarti ya kemarin nggak ngikutin, satu. Yang kedua, ya belum rezeki gitu ya. So for now ya sabar dulu, buy limit masih sama di 59,84 untuk buy limit ya. Nah buat kemarin yang sudah pasang ya udah sekarang senyum-senyum sendiri karena naiknya udah 15% ya. Nah tapi buat kalian yang belum punya ya sekarang tetap bisa bersabar pasang di 59,84. Nah, untuk kalau yang pengen beli di daerah 70 di daerah $70 ini harus sampai terjadi dulu daily close di atas ini, retest baru beli ya. Karena kalau sampai dia nggak tembus, dia malah ke-reject di sini, ya sudah siap-siap kemungkinan besar akan mulai mengunjungi lagi daerah $59 lebih 84 sen. Ya, tentunya kita tidak mau itu ya. Semoga saja AVAX bisa mulai daily close-nya tembus di atas MA20 dan di atas $70. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.